Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati wujud, ya ahlimul ghaibi wa syahadati wujud, ya ahlimul ghaibi wa syahadati wujud, ya ahlimul ghaibi. Allah. Diusapin pakai daun itu sampai asapnya hilang di kepalanya itu. Sampai asapnya hilang. Ini namanya pelet kembang kantil namanya. Jadi biar orang itu selalu kantil-kantil itu. Ini biasanya digunakan medianya rambut ini. Ya digunakan ngantil terus ya orang ya. Nanti dibalik saja. Iya. Jadi aku tuh udah berapa hari ya? Udah ada seminggu. Seminggu ini kayaknya gatal-gatal. Badan aku tuh gatal-gatal terus jadinya itu pas habis maghrib. Kalau enggak habis jam-jam 2 jam 3 pagi gitu. Nah kalau misalkan udah digaruk sekali itu merahnya tuh bener-bener merah. Nah tadi malam saya lagi mandi, nggak tahu kenapa di sebelah kiri saya ini kayak ada yang nusuk 2 hitam. Terus saya pencet-pencet nggak bisa. Binatang. Udah gitu ditarik pakai pinset, ada sih videonya. Ditarik pakai pinset, jadi dia dapat juga kayak binatang kecil gitu. Dapat dua. Terus seminggu kemarin itu aku mimpinya mimpi terus mimpi setan terus kayak mimpi macam-macam dan pengen itu kayak pengen marah. Karena memang salah satu tanda-tandanya kita itu terkena guna-guna. Itu salah satu tandanya itu sering ibu-ibu yang kena guna-guna itu tanda-tandanya salah satunya sering mimpi. Itu yang pertama. Yang kedua, emosi itu tak terkontrol. Itu yang biasanya tanda-tandanya seseorang itu terkena penyakit sihir. Itu tandanya pertama. Namanya Mbak siapa? Mbak Lena. Aslinya Lena Permatasari. Public figure ya. Iya. Saya tahunya dari mama sering nonton YouTube-nya. Oh, iya. Udahlah, iya ayo. Tadi malam-malam dari Jakarta jam berapa tadi? Jam 12. Jam 10. Enggak, dari Jakarta jam berapa? Jadi kata jam 11. Kenapa? Dari Jakarta jam berapa? Jam 12. Ada beberapa sih yang harus dihilangkan. Terus setelah itu nanti dipagari. Jadi nanti harus ada yang dihilangkan. Setelah itu nanti pagari yang pertama. Karena memang ada penyebabnya dulu. Jika ada masalah jangan fokus pada masalahnya, tapi pada hal yang mendatangkan masalah itu. Jadi kalau semuanya ada lalat yang datang itu sebab di situ ada bangkainya, maka bangkainya dibuang. Setelah itu lalatnya diusir lalu dipagari. Karena kalau hanya diusir saja, kalau tidak dibuang dulu penyebabnya, dia akan datang terus. Yang pertama. Iya, yang penting nanti. Kenapa ya? Jadi datangnya itu kayak panas banget, tapi nanti hilang aja gitu. Tanpa minum obat pun hilang gitu. Karena memang itu dari gangguan jin. Dari gangguan jin. Jadi penyakitnya bisa dikatakan penyakit non medis. Yang penting pasrah diri pada Allah saja. Jadi insyaallah beda-beda. Yang penting ya nanti saya bantu secara zahiriyah dengan bantu secara batiniyah. Kalau bisa sih nanti pas di hari kelahirannya dia disuruh berpuasa. Pas di hari kelahiran puasa. Iya, hari ini. Memang tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tidak ada suatu hal yang ketika di sini datangnya juga pas di hari kelahiran.
Iya, padahal nggak ada rencana. Dari kemarin juga nggak ada rencana mau kesini. Jadi kita bantu tarik dulu, hilangkan dulu, nanti baru tahunya sini dari duenya. Iya, dari mama papa. Tiap hari. Nonton YouTube-nya katanya waktu bisa nih kolaborasi. Saya tahu dah saya. Salah tahu. Saya juga ada YouTube. Siapa YouTube-nya? Balena. Saya di Naga Suara. Jangan nangis untuk. Enggak, di tulisnya Balena aja. Balena official. Balena. Nih artisnya ya yang nonton YouTube kita nih. Materialnya Balena official. Monggo subscribe. Gimana Gus? Gimana? Di subscribe kata beliau. Balena official. Kalau aku YouTube-nya emang nyanyi semua di sini. Menyanyi kan menyenangkan loh. Apa? Kita hidup ini kan yang penting bisa menyenangkan. Ini YouTube-nya baru, tapi kalau yang lama dia gabungnya sama Naga Suara. Saya padahal nggak ngerti saya. Jadi nanti yang terpenting pagaran dari dalam. Caranya gimana? Nanti yang penting juga itu ada pas di hari kelahirannya puasa 1 bulan sekali pas jadi saja. Ini ada PA khusus sholawat, makan sholawat saya semampunya saja. Semampunya. Karena memang namanya orang kadang ada yang tidak suka, tapi kita nggak harus memperdulikan yang tidak suka dengan kita. Yang penting diri kita tidak merugikan orang lain ya semua. Karena kalau pandangan orang itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kita ada pakaran. Pakaran yang paling kuat ya kita pakaran kepada Allah yang paling kuat. Tempat tinggalnya di mana, Bu? Sukabumi. Nanti Sukabumi. Saya di Jakarta. Dia mau nikah dengan aku nggak mau karena dia punya istri. Aku udah beberapa kali nolak, sampai kemarin aku blok. Nah dia itu memang pernah ngambil rambut aku, Bos. Dia lagi bercanda-canda gitu terus ditarik rambut aku tuh. Tadinya 4 terus dia tarik lagi. Nih ini dapat 7 kata dia. Buat apaan sih? Aku kan nggak tahu yang kayak gitu-gitu. Dia bilang buat hubungan kita langgeng. Apaan hubungan kita langgeng? Kayak gitu. Nah, dari gitu dapet tuh rambut aku dari situ. Dia kasih tahu gurunya siapa namanya kayak gitu. Jadi setiap dia mau ketemu sama aku tuh dia ngomong dulu, telepon dulu gurunya. Saya mau ketemu sama Balena ini, doain ya kayak gitu. Kemarin itu mama kan dia udah maksa banget, sebenarnya memang nggak mau. Dia yang kayak marah gitu, kamu benar kenapa aku tuh bisa ngelakuin semuanya dia bilang gitu. Nah dia sempat cerita yang sebelum saya dia punya pacar itu, nah pacarnya selingkuh. Dia cerita sama aku, dia liatin itu nggak bakalan laku karena pacarnya itu aku bungkus pakai kain kan, terus dimasukin ke botol, terus aku buang di sungai. Buat apa aku bilang gitu? Biar dia nggak laku lagi, biar nggak ada yang mau bentar.
Oh malah dicerita kayak gitu malah ketakutan. Aku nih malah takut. Nggak usah takut. Nggak takutnya kayak gitu juga kalau emang gitu. Kalau kita takut, sana kuat. Oh, gitu. Kalau kita kuat, sana yang takut. Terus saya itu kan kita juga punya Allah, nggak perlu takut karena hal seperti itu. Tidak ada yang perlu takut. Saya aja malah nantang. Nggak apa-apa, kita kan punya Allah. Ya memang ini ada beberapa hal ya. Memang tidak semua hal harus disambung-sambungkan dengan gaib. Tapi memang gaib itu memang ya ada. Termasuk tanda-tandanya tadi, ketika sering mimpi buruk, terus emosi nggak terkontrol, itu tanda-tandanya mengalami serangan sihir. Tapi kalau siang kayak gini nggak kerasa, Bus, nggak ada gatal sedikit pun, nggak ada bekas. Tapi nanti kalau udah gatal, udah nih kayak cakaran gitu. Ada fotonya, iya. Ini saya ada foto sama video. Ada. Tadi malam. Semakin ditarik dia semakin ke dalam. Sama, tapi ini lebih panjang. Hewannya yang dapat tadi. Tariknya. Diambil dari ambilnya itu. Ini baru kapan ini? Tadi maghrib tadi malam. Tadi malam ya. Percaya nggak percaya ya. Itu satu dapat sama ponakan aku, yang satunya aku sendiri. Itu pun udah aku sampai nggak kerasa, terus kayak kebal gitu kulit akunya. Aku pencet-pencet gitu, si pinsetnya itu kan tajam banget tuh. Itu sama sekali nggak kerasa tuh di kulit aku. Terus itu tuh aku tindes-tindes kayak gitu, kirain apa gitu, nggak bisa, keras banget kayak besi itu. Kayak tadi malam pas kita narik di tubuh orang itu. Insyaallah. Sebelah menjalik ya. Terus abis itu Zalim. dapet, kan aku bungkus pakai tisu tuh Gus. Kata mamaku udah bakar aja. Aku bakar, tiba-tiba muka aku kayak ditabokin, merah banget. Ini ada nih videonya, coba Ma. Insyaallah. Muka aku merah banget loh, muka aku merah gini nih. Jadi kayak gini tuh. Jadi kanan Habis kuping bakar aku yang sampai- di dalam tubuh tadi itu ya, yang keluar dari dalam tubuh tadi kan. kayak muka aku kayak Semua habis merah. ditamparin gitu. Aku ngaca aja serem banget, lihat muka aku kok jadi aneh mukanya gitu, takut katanya. Didoain anaknya ya Bu, setiap malam ya, doakan bangun malam, karena doa jenengan itu yang lebih mustajab daripada doa saya. Itu kan suka ini ya,
dilihat YouTube. Ya. Pas itu Nyeri jati. iya pas aku Sama mama ditiupin. pas pagi-pagi aku mau berangkat ke Jakarta dulu kan aku habis mandi, man tolong ditaburin ini dong bukunya, aku bilang gitu, takutnya gatel lagi. Ya udah mama aku habis sholat duha apa masih pegang tas gitu, terus ditaburin terus ditiup-tiupin gitu Bos. Keringet aku keluar ngucur banget. Udah aku berangkat lah. Nah tadi malamnya juga itu pas aku gatel tunggu dibacain juga sama mama, nggak tahu dibacain apa, aku nggak ngerti. Bacain apa, Mak? Oh, bacain salawat begitu. Iya. Gimana? Apa Bu selawatannya? Nurijati. Apa? Iya. Sama ini nih. Hmm. Ngeri kan pas ngambilnya kan? Oh, tadi nggak bisa. Terus Itu dapat tuh. Dapat itu gede banget. ngeri itu. Kalian cuma setitik doang tadi. Mana sih? Ini. Mana sih? Udah keras. Mana sih? Keras Ini. banget. Coba di geser. Tadi pas ngambil di badan tadi. Betul. Iya itu. Baru keluar nih. Itu ada kewanya tuh. Nah. Itu kayak ditarik tuh malah dia kayak narik ke dalam. masuk lagi gitu Bos. Nah, dia yang Dapat narik. itu gede banget. Rasanya cuma setitik doang tadi. Mana sih? Ini. Mana ini? Mana sih? Ini. Coba di geser. Udah Bu. Yang satunya yang kayak ada lembutnya gitu nih ya, kayak ketinggalan gitu. Ini yang lebih panjang. Belum semua. Enggak semua deh. Ada kepalanya, ada buntutnya ya. Kerasnya yang keras banget. Didoakan ya Bu, anaknya. Ya Pak. Doakan kalau malam. Karena doa orang tua itu yang paling mustajab. Lebih mustajab daripada doa saya. Kalau malam bangun, terus sholat malam didoakan anaknya. Gitu. Biar sukses, terus lebih lagi biar selamat lagi. Ya paling penting. Doa orang tua itu tidak ada hijab, tidak ada batas antara orang tua dan anak. Nanti kita tarik. Maunya marah-marah terus. Maunya marah aja. Jangan marah-marah, nanti kakinya hilang. Padahal nggak ada masalah, nggak ada apa yang muat otak ini. Disuruh makan. Jadi kayak nggak pengen ngapa-ngapain, udah diem tuh diem aja, nggak ngomong nggak apa gitu. Megang handphone udah. Makanya nanti paling penting kita ditata nanti hatinya. Karena biar nggak selalu dipengaruhi oleh hal seperti itu. Nanti bukan hanya di badan, di karir, di usaha, nanti di rezeki yang nanti menghambat. Dan karena seperti itu tuh nanti seperti orang yang ditempel, apa bahasa Indonesia ditempel? Ya ditempel ya. Iya. Seperti diri kita ditempeli kotoran itu otomatis nanti orang pun jadi sebel dengan diri kita. Orang jadi gak suka dengan diri kita, terus kita juga jadi tidak bisa menjaga diri kita, bukan jadi pribadi yang baik. Kalau pribadi yang baik nanti kan orang jadi suka. Kalau kita yang jadi malas, sebel, gampang marah, kan otomatis orang nanti jadi pengaruhnya di situ. Udah lama nyanyi di sana Mbak? Ada cuman saya nggak tahu Instagram, saya tuh nggak tahu apa-apa. Yang megang itu santri-santri. Ya juga YouTube yang megang santri. Oh gitu, tadi tuh saya tadi yang bisa di Instagram ya, saya mau ngambilin gitu, mau kesini. Tapi kata mama aku ngantri banget di sana, waduh, bagian nggak ya? Saya tuh ada 12.000 WA, belum saya baca santri yang megang. YouTube pun santri.
pernah megang apa-apa sih. Udah santai. YouTube-nya Mbak siapa tadi? Di subscribe Mbak Rena. Gimana? Tarik Gus. Yaudah. Sekarang apa lagi? Sekarang nggak apa-apa. Tapi yang penting gini, lepas diri saja kepada Allah. Tidak usah takut kalau perasaannya. Sampai pengen yang kerasukan atau enggak? Jadi gini, orang menarik, orang meruqyah itu ada 3 hal. Yang pertama dia mode transe. Transe itu sampai dibuat slow, nah setelah itu nanti ditekan alam bawah sadar, nanti ngomong sendiri. Itu ada. Biasanya lost control. Terus ada juga yang alam bawah sadarnya. Terus yang kedua ada yang dibukakan portalnya sehingga nanti akan seperti orang kerasukan. Kalau yang transe itu seperti orang hipnotis. Atau yang ketiga itu hatinya akan menjadi tenang dan tenteram, tidak merasa apapun. Yang penting yang ada di dalam tubuhnya itu keluar atau kita keluarkan. Masalah dengan baiknya aja. Nikmati saja, nikmati saja. Gimana baiknya? Terus yang lebih penting lagi, jenengan juga harus mempunyai paglaran yang dari dalam. Jadi saya membantu dari luar, jenengan membantu dari dalam. Dari dalam itu ya dari hati kita. Pertama selalu ingat Allah. Terus yang kedua, jangan sampai menyakiti hati orang lain, terutama itu penjagaan yang luar biasa. Terus yang kedua, dari orang tua, dari orang tua itu nanti yang bisa memagari diri, dari tua yang sadar. Jadi dari orang tua, dari bicara kita ke orang, dan dari dalam diri kita. 3 hal itu harus dilakukan kalau ingin selamat. Nanti insya Allah saya kasihkan sesuatu hadiah ya. Jadi kalau sampai megang itu nanti dipegang saja. Nanti ada rumah tawon itu nanti sampai megang tawon itu enggak bakal, tawon itu lepas itu enggak bakal nyengat sampai ya hatinya. Iya. Jadi lebah aja datang mendekati sampai apalagi orang. Ini penting sebenarnya untuk apa namanya, ikut lah. Tapi ya penting itu tadi, tantangannya itu 3 hal tadi. Yang pertama harus mendapatkan ridho orang tua termasuk doanya. Yang kedua harus bisa menjaga lisannya, tidak boleh sampai menyakiti hati orang. Terus yang ketiga dari dalam ini hatinya harus selalu ditata. Masa yang malas-malas itu harus dilawan, dilakukan. Mulai ya semampu mungkin untuk sholawat semampunya. Nanti ada amalan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya, nanti dites ya. Tes. Ya. Taruh di sana, nanti banyak lebah yang datang nempel, tapi dia nggak menyengat. Mungkin bisa langsung dipraktekkan untuk penarikannya. Siapkan tempatnya, morinya, santai mah. Santai ya. Sudah bisa. Narikan ya. وبارك على سيدنا محمد النور الباقي Bismillahirrahmanirrahim. وسير ساري Zikirkan Allah, وصفاتي Allah. Ya Allah, ikut saya ya Allah, saya memohon ridho dan mohonlah ya Allah, hilangkanlah semua gangguan jika
ikatan yang mengikat pada diri hamba karena izin Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa Ya Allah, saya barik memohon ala ridha dan maunah-Mu ya Allah, keluarkan, dohirkan semua penyakit yang diakibatkan oleh diri hamba atau orang lain atau gangguan jin dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Dohir, 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 dohir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah surat Al-Fatihah ini menjadi api yang membakar jin zalim di dalam tubuh hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. min nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa Ini yang ada di dalam terutama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati. Ini insya Allah sudah terakhir. Ibu kandungnya? Iya. Tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i. Sebut nama anaknya. Lena Permatasari. Mbak Lena. Ya Allah, Ya Allah, saya memohon saya memohon ridho ridho dan maunah-Mu, dan mau hilangkanlah hilangkanlah semua semua penyakit, penyakit ikatan ikatan yang mengganggu, yang mengganggu yang menyebabkan sakit, yang menyebabkan sakit pada diri pada diri anakku. anakku. Bismillah, Bismillah. biidnillah, innama amruhu idza arada syai'an Syai'an ayyakulalahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Dohir, dohir, Dohir. dohir, dohir. Di bagian kepalanya diambil, ada beberapa yang harus dengan ambil sendiri. Kalau cara sampai dapat, dicari terus sampai dapat. Monggo di kepala anaknya, anaknya. Kameraman maju, kameraman maju, naik di atas. Dicari. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudah, tangannya ke belakang. Dibuka aja. Tidak usah, cari saja, dicari sampai dapat. Bismillah, ambil bismillah di belakangnya pelan, konsentrasi pelan. Bismillah, bikin Allah, cari. Bismillah, bismillah, pelan, lebih yakin kepada Allah. Cari, bismillah. Jatuhkan. Lagi, cari. Tangannya lebih konsentrasi. Hatinya zikir Allah, 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 Allah. Merinding apa? Tidak apa-apa, tidak apa. Bismillah. Nah, terus dicari belakangnya, belakang kepalanya, pas di otak belakang sini, cari di otak belakang. Kuncirannya Tidak usah dibuka, lebih dikonsentrasikan saja zikir Allah.
Cari. Bagian dalam rambut, bagian dalam rambut, konsentrasi kepada Allah. Akhirnya tetap zikir Allah, 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 Allah. Cari terus dalam, bagian dalam, bagian dalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Cari bagian dalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Cari, ada. Awas konsentrasi kamera. Tetap hatinya berzikir Allah, Allah. Ada ikatannya. Dibuka. Tidak apa-apa. Buka aja. Pelan-pelan. 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 Bagian dalam. Allah. Udah cukup napas. Pegang kepalanya. Dipegang kepalanya. Air wudhu yang tadi sudah ditampil itunya. Pastikan ke bacaan Al-Fatihah. Bilang ke dibakar. Tidak apa-apa dia akan pesan. Monggo. Air wudhunya mana tadi? Air wudhu. Itu bekas wudhu. Ini air wudhu. Bawa ke sini. Kasih ke beliau. Bacakan Al-Fatihah, ditaruh di kepalanya biar sampai hilang. Bacakan Al-Fatihah. Maaf, saya tutup. Sudah ya? Sudah ya? Percaya aja ya. Percaya aja ya. Ya. Dia usap-usap gitu ya. Ya. Terus mau usap-usap. Apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan? Apa? Foto. Ini bukan apa? Oh, di mana? Oh, di belakang tadi. Sampai dari mana? Kapan dari sini nggak, Pak? YouTube ya, yang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah Ini juga ada yang suka melat. Iya. Bukan ada yang suka, banyak yang suka. Tapi yang menggunakan pelet ada satu ini. Ini bukan pelet sembarangan sebenarnya ini. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati wujud, ya ahlimul ghaibi wa syahadati wujud, ya ahlimul ghaibi wa syahadati wujud, ya ahlimul ghaibi. Allah. Dia usapin pakai daun itu sampai asapnya hilang di kepalanya itu. Sampai asapnya hilang. Ini namanya pelet kembang kantil namanya. Jadi biar orang itu selalu kantil-kantil itu. Ini biasanya digunakan mejanya rambut ini. Ya digunakan. Supaya ngantil terus ya orang. Ya. Nanti dibalik saja. Iya. Iya, aku merinding.
Itu juga bisa dikembalikan kalau mau. Jadi bukan lagi sini yang terkantil-kantil, sana yang terkantil-kantil. Tapi lebih baik dibuang saja. Masih ada asapnya di kepalanya, Bu? Oh, masih ada. Oh iya. Gantian bapaknya. Bapaknya bukan. Kepalanya, sampai asapnya hilang di kepalanya itu. Bismillah. Sampai hilang asapnya. Biar ini pikirannya biar nggak marah-marah terus. Ini marah-marah terus kan? Karena apa? Kuat linglung. Ada yang suka. Loh, ini tuh kepalanya kan sampai seperti itu kan dibikin jibek, pikirannya nggak bisa terang gitu lah. Coba habis ini nanti terang insyaallah. Plong. Sampai security apartemen aja diomelin. Ini jahat-jahat tak sulit deh. Kita pakai enggak apa-apa. Mau dikembaliin apa enggak itu? Sembuhin aja. Apa? Sembuhin aja. Insyaallah sampai masih tengah-tengah pas ini di ininya, di apa namanya, di otaknya itu. Iya. Sampai asapnya hilang terus keluar dari sini. Di kepalanya. Kalau saya kamu ambil Ada jinnya, Ibu mau nanya jinnya? Sebelum saya potong-potong di sini nih. Enggak sebelum di Di situ aja, Mbak. Assalamualaikum. Sebenarnya ya muslim antum itu. Kok mau gangguin orang? Disuruh apa kamu? Loh. Biar apa? Biar tertarik sama juraganmu gitu. Ya, Kenapa kok harus menghancurkan semuanya gitu loh? Harus yang ini kenapa? karena dia sudah suka sama. Ya orang tidak suka kalau dipaksa. Kamu tuh aneh. Kamu tuh aneh kamu. Gimana kamu letaknya itu? Badannya. Terus hewan-hewan yang keluar dari tubuhnya itu siapa itu? Itu aku yang ngirim. Anak buah kamu. Ya, Masya Allah. Jangan dolim kamu. Jangan dolim. Makhluk itu diciptakan oleh Allah itu satu untuk beribadah, bukan dolim kayak kamu itu. Masih marah-marah kenapa kamu? Mau nggak terima kamu? bukan itu. Kenapa? Kenapa? Masih mau nyerang? Bukan. Bukan Kalau itu. penasaran enggak apa-apa, serang saja enggak apa-apa. Bukan itu yang aku sampaikan. Apa? Apa yang kamu sampaikan? Jangan pernah menyakiti seorang lelaki. Ya kalau nyakitin ya saya mewakili beliau minta maaf gitu. Kalau memang menyakiti saya mewakili beliau minta maaf. Kamu makhluk Allah, saya juga makhluk Allah. Saya tidak zalim. Kalau memang punya salah mohon maaf. Namanya orang tempat salah dan hilaf itu biasa gitu loh. Tapi tidak perlu harus menggunakan bangsa-bangsa kamu ini gitu loh. Karena dia udah suka. Suka mau nggak suka lah urusannya, yang penting kan caranya yang baik. Yang penting caranya yang baik. Kalau beliau salah mohon maaf gitu. Itu jangan suka dolim kamu, jangan suka dolim. Kalau masih penasaran dengan saya enggak apa-apa. Kalau kamu bisa nyentuh badan saya Saya nggak berani. kalau kamu bisa nyentuh saya, nanti saya lepaskan mbaknya ini. Mau kamu ganggu nggak apa-apa. Kamu bisa nyakitin saya aja. Saya nggak mampu menanding ilmumu. Saya nggak punya ilmu apa-apa. Hancur nanti. Ilmunya ilmu makan tuh bisa saya. Itu yang di dalam. Kenapa? Hmm, Siapa? Oh itu tamu saya. Bukan. Siapa? Ketiga. Gini. Kenapa? Dan Kamu takut ngeliatin sama saya dia? gini. Kamu takut sama dia? Ya. Bukan tadi memang takut sama Allah, jangan sama makhluk. Bang itu juga makhluk loh, sama kayak kamu loh. Tapi bagusan dia. Kenalan beliau siapa? Nggak mau. Kenapa? Hancur nanti aku. Apa saya panggilkan beliau? Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi aku. Lari. Kamu kenalan? Kenapa? Takut.
Oh, takut. Insyaallah. Tak panggil lah. Assalamualaikum. Sini, saya. Assalamualaikum. Makhluk Allah, makhluk Allah. Pasukan Allah, pegangin makhluk ini. Lepaskan Mas, pasukan Allah. Jin muslim, pegangin makhluk ini. Jangan boleh pergi dulu. Tidak seenaknya, gangguin orang seenaknya. Kau mau pergi seenaknya itu loh. Iya. Pegangin makhluk ini. Ampun. Nah, sampai ke tembok makhluk ini. Biar. Ampun. Taruh di situ makhluk ini. Ampun. Apa? Biarkan sudah. Biar dipegang yang lainnya saja, sudah. Ampun. Jangan pergi semaunya. Setelah zalimin orang kok mau pergi semaunya. Takut. Takut Nanti sama dibakar Allah. aku di sini. Takut sama Allah, jangan sama Allah. Dan sama makhluk. Mau selamanya tak taruh di sini. Jangan. Mau selamanya tak ikat di tembok ini. Jangan. Jangan. Ini tanganku kenapa sakit? Kamu apa kan? Biar itu saja. Sakit ini. Kakinya diikat kaki dua-duanya diikat. Jangan. Aduh, tanganku. Mau tempat benda? Iya. Kamu dari mana kamu asalnya? Aku dari gunung. Terus Disuruh? Ya. Terus Suruh mengganggu pikirannya. Terus hewan-hewannya dalam tubuhnya itu anak buah kamu semuanya. Iya. Kalau anak buah kamu semuanya suruh bawa keluar, tarik bawa keluar, bawa ke sana ya. Iya. Jangan ada di sini lagi, jangan Iya. di tubuhnya itu. Lepaskan dulu, ini sakit. Ini tanganku sakit. Iya. Mau dalam pasukan saya, mau Iya. dalam pasukan saya. Iya. Masuk Islam, jin muslim. Iya. Lepasin. Iya. Sudah, sini. Berani. Sudah. Berani kamu. Sudah, Romen turun sama saya. Katanya mau masuk. Sudah mau masuk Islam ya. Kalau masuk Islam tidak boleh marah-marah. Marah kali itu. Sudah, ini sudah. Kalau mau masuk Islam tidak boleh marah-marah. Ya. Suruh pergi dulu. Nakal itu. Temperamental marah-marahan. Masuk dalam pasukan saya di Ya. sini. Nggak usah di Banten, Jakarta sana ya. Ya. Sini saja. Ikut saya masuk Islam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikutin saya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara kamu saya ikat di sini. Kalau kamu keluar dari sini maka kamu akan terbakar. Ya. Ibu, wudhu lagi, airnya ditampung, terus dimandikan ke mbaknya ini. Ya, mandi, nanti habis mandi di rambutnya jajan. Insyaallah. Iya, jadi ini tadi kenapa muncul kembang kantil, karena memang ada yang suka dan ingin menggait dirinya. Terus yang kedua, kenapa saya suruh ambil sendiri di kepalanya? Ya, karena sering sekali saya pengobatan, saya suruh ambil sendiri. Pihak keluarganya, ibunya atau siapa. Dan saya tidak pernah menyentuh. Biarkan beliau sendiri yang pihak keluarganya mengambil. Untuk menjaga agar tidak menjadi fitnah. Ini yang pertama. Dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah. Terutama 3 hal yang agar diri kita itu terhindar dari gangguan sihir. Yang pertama, harus bisa menjaga ini. Jangan sampai menyakiti hati orang. Itu yang pertama ini. Yang kedua, kita harus bisa menjaga ini. Karena dari sini, bangsa begini, kuncinya itu gini. Sebenarnya, hal yang pertama untuk menangkal santet itu satu sebenarnya. Hati kita. Karena kalau kita takut, sana kuat. Kalau kita sana kuat, kalau kitanya takut, sananya kuat. Kalau kita kuat, sananya takut. Jadi kalau ada apapun tidak usah dipikirkan. Contoh ketika di depan rumah ada kembang, wes. Makanya saya kalau ada bunga di depan itu saya anggap mungkin orang meninggal, bunganya di depan. Oh, kalau ada garam di depan, mungkin orang jualan edek
garamnya jatuh gitu. Kalau terlalu difikirkan takut malah masuk. Kuncinya kita nggak boleh takut. Nah, ketidaktakutan itu bisa muncul karena keimanan. Karena keimanan. Kalau keimanan kita kuat, ya kita nggak akan takut dengan seperti itu. Oke. Itu yang pertama. Yang ketiga tadi, perlindungan yang paling kuat doa itu ya dari orang tuanya. Makanya dari tadi yang kita utamakan adalah doa dari orang tuanya. Doa dari saya, dari siapapun itu nomor 3, nomor 4, nomor 5, bahkan nomor 10. Yang penting itu doa orang tuanya. Oke. Maka ridho orang tua itu yang paling utama untuk menjaga diri kita. Jadi orang tua ketika bangun malam mendoakan anaknya, insya Allah nanti anaknya selalu dalam lindungan Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.